butuh sesuatu yang menyibukkan diri gitu, butuh tantangan baru. Nah, apakah sekarang malah jadi terlalu sibuk atau masih bisa dihandle gitu? Ada tuh open recruitment OSIS. Terus aku nyoba ikut. Coba dulu kali ya, coba dulu bisa apa enggak. Kamu bidang apa emang? Aku bidang ketuhanan yang Maha Esa. Wih, Satu. Iya. serius namanya? Iya. Saya kira bercanda loh. Kayak gitu. Stres. Oh, Ada stres. sih ya, biasa kalau misalnya ada event besar gitu, kan kita kadang harus memahami mood kita ya. Kadang mood kita lagi nggak baik, tapi ada event kita harus profesional aja sih. Kan orang lain nggak tahu kan, tapi kita harus tetap profesional kayak gitu. Oh gitu, gimana tuh caranya tuh? Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Bina Insani bersama saya Hafiluddin Ahmad Jailani. Kali ini kita kedatangan tamu lagi dari sekolah. Seperti biasa, ini tamunya spesial banget nih teman-teman. Ini tamu dari SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Oke, salam kenal semua teman-teman. Saya Hafid yang akan memandu acara ini. Kak, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih sekarang? Ikut ekskul kah atau OSIS ya? Iya, OSIS. Oh iya. Gimana nih kesibukannya di OSIS? Mungkin kalau sekarang kan lebih udah liburan tuh kan udah mau liburan, jadi kayak kesibukan mungkin paling adanya nanti LPJ-an aja sih. Oh. Iya, kita kan mau pergantian anggota OSIS gitu. Jadi mungkin kita lagi sibuk ke mikirin LPJ nih gitu. Oh, lembar pertanggungjawabannya Iya, ya. terus Oke. apa sih namanya? Kita juga lagi kayak mikirin di sidang kayak gimana ya, kan aku masih kelas 11 ya, jadi aku belum pernah ngerasain sidang OSIS gitu kayak gitu. Oh, iya. Siap. Nah, kalau kalian di podcast pernah ikut podcast sebelumnya? Apa ini pertama kali? Ini baru pertama kali. Oh, pertama kali. Pertama Gugup kali ya juga. pasti ya? Sama sih saya juga. Ya, jadi mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenalan dulu kali nih. Kalau tadi kan saya Hafid ya. Kali ini siapa nih? Aku Helena Lelani, bisa dipanggil Helen. Helan, oke. Helan. Aku Eka Dwi Safitri, bisa dipanggil Eka atau Fitri boleh? Oh, Fitri. Ya. Ada tuh mahasiswa kita juga namanya Fitri. Heeh. Jangan-jangan saudaraan ya? Enggak ya? Enggak sih. Dulu saya sering diledekin. Nama saya kan Hafiluddin. Iya. Ada Udinnya. Disangkanya Udin sedunia. Jadi semua yang namanya Udin sekeluarga gitu. oke. Padahal kan enggak kan. Iya. Terus yang terakhir siapa nih? Aku Sherin Nurfaizah, dipanggilnya Sherin aja. Oh, Sherin aja. Sherin aja. Kelas berapa Sherin? 11. Oh, berarti seangkatan sama Fitri ya, Iya, kalau aku Sherin. kelas Ini 11. yang paling senior berarti ya. Oke. Paling senior. Nah, kalian kenapa awalnya mau ikut OSIS? Kalau saya pribadi sih sebelumnya SMP itu kan pernah mengikuti OSIS. Mm-mm. Nah, jenjang OSIS SMP dan SMA itu kan pasti beda kan pengalamannya. Saya Betul. lebih pengen menambah pengalaman, wawasan sama relasi aja sih. Karena Oh, sayang oke. aja nggak sih kalau misalnya ikut di SMP tapi SMA-nya nggak dilanjutin, kayak sayang aja gitu. Oh, dulu di SMP apa ketua? Dulu kalau aku bidang Oh, bidang. Ketua bidang. Oh, ketua sekarang? bidang informatika. Kalau sekarang wakil ketua OSIS. Oh, wih keren, wakil ketua OSIS. Kalau Fitri apa Fit? Kalau alasannya nih, Mm-mm. sebenarnya kan waktu masuk SMK nih aku kayak pengen berhenti dulu berorganisasi. Oh, berarti dulu pernah. Dulu SMP aku ikut organisasi Paskibra juga ikut, Oh. terus OSIS juga ikut. Cuman kan OSIS SMP kan belum seaktif SMK sekarang kan. Mm-mm. Terus pas aku masuk SMK aku pikir kayak udahlah aku istirahat dulu, aku fokus sama belajar dulu, aku fokus pelajaran dulu, fokus buat PKL atau gimana, kan SMK tuh ada PKL dan Iya, lainnya kan. betul. Terus akhirnya aku nggak ikut organisasi apa tuh waktu awalnya. Terus
semakin kesini kayak aku ngerasa kayak kok hidup aku kayak nggak ada tantangannya gitu, Oh. kayak flat aja gitu, kayak ngerjain Iya. tugas ini gitu kan. Waktu itu kan masih kelas 10 ya, Iya. belum ada PKL, belum ada ujian-ujian yang emang bikin pusing gitu kan. Terus jadinya aku kira kayak udahlah, aku ikut OSIS aja gitu kan. Walaupun dari awal aku kayak mikir mau istirahat dulu, cuman kayak aku ngerasa kayak tapi hidup tuh kayak nggak ada tantangannya gitu loh kalau misalnya kita nggak masuk organisasi gitu. Jadinya pas banget lagi itu ada rekrutmen anggota OSIS. Oke. Jadi udahlah iseng-iseng daftar, terus akhirnya keterima. Wih, keren. Berarti kamu tipe orang yang nggak bisa diem ya, bisa dibilang ya. Mungkin Mungkin gitu. kalau ada cowok-cowok yang malas-malasan, nah bisa nih berpasangan sama Fitri nih, karena Fitri yang lebih aktif orangnya, gitu. Kalau kamu apa? Aku cerita sedikit ya, pas SMP itu kan aku pendiam gitu kan, pemalu gitu. Terus aku kayak Sama kayak saya tuh. terus aku lihat temen aku, dia kayak dapat banyak prestasi gitu kan. Terus kayak aku pengen kayak gitu juga. Kalau misalnya dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Terus pas masuk SMK ada tuh open recruitment OSIS. Terus aku nyoba ikut, coba dulu bisa apa enggak. Bisa lolos aku di situ. Terus kayak aku kan emang SMP tuh bener-bener ada di zona nyaman aku banget kan. Terus kayak aku mau nyoba buat keluar dari zona nyaman, karena emang harus gak sih biar bisa berubah gitu. Kalau misalnya kayak gini doang, gimana mau berubahnya gitu kan. Wah. Itu sih. Iya, berarti awalnya memang karena bisa dibilang ada motivasi ingin berusaha lebih lah gitu ya. Wah, keren sih. Keren. Nah, tapi kalau dari kalian bertiga, apa perubahan yang kalian rasakan? Maksudnya kalau tadi kan Fitri kayaknya butuh sesuatu yang menyibukkan diri gitu, butuh tantangan baru. Nah, apakah sekarang malah jadi terlalu sibuk atau masih bisa dihandle gitu? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari kamu dulu deh. Boleh. Kalau untuk perubahan sih dari SMP tuh aku masuknya introvert sama kayak gitu. Sherin. Cuman semenjak masuk ke SMA itu agak berubah tuh, ekstrovert. Jadi kayak lebih aktif lagi. Oke. Berarti sama kayak Kak Ani nih. Kak Ani juga introvert. Oh iya. Iya. Dia pemalu banget orangnya. Bahkan jarang ngomong juga sebenarnya. Kadang malu-maluin tuh. Malu-maluin. Tapi memang ada ya orang-orang seperti itu ya. Saya juga sempet sih, maksudnya kan dulu ada yang bilang introvert atau extrovert gitu. Padahal sebenarnya setelah saya cari tahu, memang setiap manusia itu pasti ada introvertnya, pasti ada extrovertnya. Cuma lebih dominan yang mana gitu. Yang bagus itu kan sama tuh 50% tapi ada yang lebih dominan extrovert, ada yang lebih dominan introvert. Dan sebenarnya setelah saya cari tahu juga, introvert itu bukan berarti dia pemalu sih. Tapi introvert itu orang yang pengen menyendiri aja, nggak pengen ada di keramaian. Banyak orang-orang introvert tapi orang jadi yang sukses. Contohnya Raditya Dika, dia kan introvert tapi dia juga bukan pemalu gitu. Dia bahkan stand up comedian dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau menurut saya ada persepsi saya introvert, makanya saya pemalu. Nah, itu cuma pembenaran diri aja sih sebenarnya. Gitu sih. Kalau Fitri gimana? Perubahannya, kalau pagi SMP itu kan komunikasi aku kan kayak walaupun udah ikut organisasi, cuman kan organisasi SMP kan mungkin kurang untuk bertemu sama orang banyak. Terus juga kayak kurang percaya diri untuk ngomong di umum gitu kan. Waktu aku SMK nih, waktu aku ikut OSIS, aku jadi kayak belajar nge-MC, terus aku juga jadi belajar ngobrol di tempat di keramaian, di tempat umum yang emang banyak dilihatin sama banyak orang gitu. Jadi kayak lebih perubahannya tuh aku jadi kayak lebih percaya diri. Aku juga bisa memperbaiki komunikasi aku ke depannya. Kamu bidang apa emang? Aku bidang ketuhanan yang Maha Esa. Wih, satu. Iya. Serius namanya? Iya. Saya kira bercanda loh. kayak keagamaan gitu. Makanya sering ngomong di depan umum gitu. Mungkin kalau itu sih kayak ceramah-ceramah gitu enggak? Enggak. Bukan kayak, ya. Misalkan bidang lain ngadain proker nih, Iya. sama misalnya kayak Fitri kamu mau nggak jadi MC ini gitu kan. So kayak ya udahlah mau aja gitu. Awalnya dari bukan situ. Karena bidang aku juga. Gitu. Oke. Kalau gimana? Enggak lanjut. Iya, enggak mau. Pernah ada pengalaman juga berarti nyuruh Fitri? Bahkan baru tadi
tadi dia nge-MC. Oh gitu. Iya, sebelum kesini tadi kita ada event juga. Kebetulan MC-nya tadi Fitri. Oh, event apa tuh kalau boleh tahu? Bistek Charity. Itu jadi kunjungan ke panti asuhan. Wih, keren. Itu khusus dari OSIS kah atau dari sekolah atau gimana? Itu dari OSIS sih. Oh, dari OSIS. Memang prokernya gitu ya, Iya, program iya. kerjanya. Oh. Iya, yang berarti itu per berapa tuh, per tahun kah Oh, atau? kebetulan kalau itu proker baru. Oh, proker baru. Baru-baru, Oh, iya baru iya. dijalanin angkatan sekarang. Oh, keren. Nah, ini yang terakhir kayaknya paling gong nih. Kalau Gimana nih? aku lebih ke komunikasi, karena kan tadi yang udah aku bilang ya, aku SMP tuh kan kayak pendiam pemalu gitu. Terus karena dengan ikut OSIS ini, bahkan teman-teman aku juga notice gitu kan, Sherin berubah ya. Kalau ngobrol tuh biasanya harus diajak ngomong dulu baru ngomong. Terus jadinya aku jadi kayak lebih bisa ngajak ngobrol orang gitu. Kalau sekarang berarti ngomong terus ya. juga. Oh gitu. Berarti lebih ke positif lah ya tanggapan Iya. dari teman-teman ya setelah ikut OSIS. Tapi ada nggak hal yang orang lain gak lihat tapi sebenarnya kalian rasain gitu? Stres. Oh, stres. Iya, biasa kalau misalnya ada event Hmm. besar gitu, kan kita kadang harus memahami mood kita ya. Kadang mood kita lagi nggak baik, tapi ada event kita harus profesional aja sih. Kan orang lain nggak tahu kan, tapi kita harus tetap profesional kayak gitu. Oh gitu, gimana Iya. tuh caranya tuh? Ya, Kalau dari kalian aja. kalau dari kita sih mikirnya ya kalau misalnya kita lebih mentingin mood kita, pasti kan nanti malah berdampak yang lain kan. Bukan berdampak kita sendiri. Jadi eventnya nggak berjalan dengan lancar, terus juga bisa orang di sekitar kita juga kena dampaknya gitu, bisa ikut gamut juga. Iya. Apalagi kalau perempuan ada PMS kan ya. Iya. Benar banget itu Itu kalau dia. misalnya hari pertama tuh rasanya tuh kayak rasanya tuh pengen marah-marah gitu loh. Oh gitu ya. Enak. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan kemauan kita, keinginan Iya. kita. Kalau ada kesalahan sedikit aja, moodnya langsung berubah kan. Iya. Tapi bagaimana kalian bisa mensolusikan itu gitu? Tadi kalau dari kita harus profesionalitas gitu kan bahasanya. Ya memang benar sih. Dan itu pun yang saya rasain juga sih di dunia kerja gitu. Maksudnya walaupun kita memang ada hal mungkin yang kita nggak suka, tapi pada saatnya kita profesional ya kita harus profesionalitas. Ya memang itu ya bedanya ya gitu sih. Iya. Kalau Fitri apa Fit? Kesulitan yang orang lain nggak tahu gitu. Iya, maksudnya apa? Sering pulang malam kah? Enggak sih, mungkin itu kayak mungkin sebagian orang tahu kayak OSIS tuh kerjanya memang kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau menurut aku tuh kayak event yang nggak kita kerjain, kadang orang-orang suka bilang kayak kenapa sih OSIS gak ngadain ini, kenapa sih OSIS gak ngadain ini gitu loh. Ekspektasi orang kita ya. kayak udah benar. ngajuin, kita udah ngajuin yang sesuai apa yang Iya, keinginan mereka. betul. Cuma kalau misalnya mungkin kayak sekolah juga mempertimbangkan ini kalau kayak gini bakal acaranya tuh bakal berjalan dengan baik atau enggak, atau malah nanti bakal mempergaduh atau gimana gitu. Jadi kayak kita sebenarnya udah ngusahain, cuman merekanya aja yang kayak kok nggak diadain sih, kok malah kayak gini sih. Iya, Mungkin kayak gitu benar-benar. sih. Iya. Tapi memang banyaknya seperti itu sih, bahkan bukan di Iya. OSIS ya. Di diri kita sendiri pun orang bakal berekspektasi gitu sama kita. Dan ketika ekspektasi itu nggak sesuai, banyaknya kecewa gitu Iya, pada benar. akhirnya. Ya kalau dibilang salah siapa, ya nggak ada yang Iya. salah sih sebenarnya ya. Kita juga udah berusaha untuk Iya. Makanya kayak kemarin saya sempat dapat ilmu baru juga tuh, ternyata memang itu mau nggak mau orang tuh pasti menjudge kita gitu. Orang menilai kita pertama kali melihat kita pasti dia menilai orangnya kita seperti apa dan lain-lain. Makanya kita harus bisa menjelaskan ke orang kalau kita tuh orangnya seperti apa. Sama nih OSIS di Bistek juga harus bisa menjelaskan ke teman-temannya yang memang sebenarnya OSIS nih udah berusaha gitu kan, Iya. tapi nggak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan gitu. Kalau kamu apa? Sama. Oh sama. Kan satu. Tapi gitu. memang itu sih ya kebanyakan ya. Maksudnya nggak hanya di organisasi gitu, banyak bahkan ke diri kita sendiri pun begitu. Ya bahkan mau ranah yang paling mengerucut sekalipun kayak misalkan berpasangan itu sama seperti itu. Jangankan berpasangan, orang tua sama anak pun begitu. Sering ada miskomunikasi gara-gara ekspektasi itu Iya, sih sebenarnya. benar. Gitu. Nah tapi kalau di OSIS sendiri, kalau kalian itu cara nge-recharge-nya tuh gimana tuh? Kan tadi udah cerita nih ada beban-beban di OSIS seperti apa, tapi bagaimana
biar kayak pulih lagi, balik lagi, tetap on point, berjalan dengan tujuan yang memang udah direncanakan gitu dari awal. Nah itu gimana tuh caranya tuh? Mungkin sharing dulu. Nah boleh sharing gimana nih? Kalau aku lebih ke tidur sama dengerin lagu, itu udah best seller banget. Oh, Random aja sih yang Lagu muncul di DJ. Spotify. oh gitu. Iya. Oh iya. Ya memang banyak orang seperti itu sih ya. Ada yang makan, kalau saya mungkin makan makanya besar Iya, enak banget badannya kalau kayaknya. Ada yang kalau perempuan mungkin makan seblak kali ya, Iya. yang pedes-pedes, Mie ayam, bakso. seblak, mie ayam, bakso tuh. Biasanya gitu tuh. Kalau Fitri apa Fit? Kalau aku sih lebih kalau lagi stres, lagi pusing aku lebih ke makan tadi. Hmm. Makan kayak main sama teman, kayak aku ngajakin makan yuk di sini, kayak pengen bener-bener pengen makan, pengen main, kayak pengen aku lupain semua gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Tapi teman gak kesel ya gara-gara kamu lagi bad Enggak, mood ya? malah seneng kan. Aku kadang tuh suka nggak ikut main karena ada kegiatan lain kan. Mhm. Jadi kayak teman-teman aku pas aku ngajak di sebelah yuk, kayak teman-teman aku kayak gitu, yaudah yuk gitu. Oh gitu. Oh, justru malah itu jarang terjadi gitu ya, makanya teman-teman kamu malah suka Iya, ya. malah kayak yaudah yuk kapan gitu. Jarang. Kalau kamu kenapa? Kalau aku sih cara aku nge-charge diri aku sendiri ya bisa sama cerita sama temen juga. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi sama-sama sibuk, aku biasa nonton K-drama gitu. Oh, Sambil- gitu. Iya, iya kan. nonton K-drama itu kan biasanya banyak episodenya tuh Iya, kan. iya, Jadi Yang kayak- singkat-singkat itu. Iya. Yang Cina bukan sih, bukan ya? Bukan Biasanya ya? sih kalau aku biasanya K-drama sih, Oh, Korean drama Korea gitu. ya. Kalau yang Cina kan di TikTok tuh ya Iya. banyak ya. Ada banyak. Bapak pengalaman berarti ya. Sering lewat. Tapi ditonton juga. Yang kayak orang miskin Iya, gitu kan. ada katanya. CO Iya, gitu. Cewek nyamar. banyak. Kalau Kakak Ani ini seringnya dia kalau misalkan lagi pusing ngerisa sendiri biasanya sholat. Kalau Masya Kakak Allah. Ani, ya bener nggak Kak? Sholat puasa tuh Kakak Ani seperti itu. Kita mau adunya sama Allah langsung. Kadang naik Iya. haji. Kadang naik haji, Pak. Oh, naik haji padahal lama tuh ya waktunya. Kalau umroh masih mungkin lah. Naik haji kan waktu tunggunya lama. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Tapi dari pengalaman-pengalaman kalian selama di OSIS, pernah nggak sih rasa kayak, duh nyesel banget dah gue ikut OSIS, atau kayak, aduh kenapa ya kayak gini gitu? Ada hal-hal seperti itu nggak sih? Hal kayak sebenarnya bukan hal besar, bisa jadi hal kecil, tapi bisa jadi hal itu malah menghambat kalian juga gitu. Dari siapa ya? Ya, gantian siapa nih? Kamu dulu deh. Mungkin Kak Oh Helen boleh. dulu. Nah, Kak Kalau Helen. dari aku sih nggak ada sih. Oh nggak ada. Justru malah dirasa menguntungkan ya mengikuti OSIS karena Hmm. yang tadi aku bilang tujuan aku ikut OSIS itu kan ya memang buat menambah relasi, buat menambah pengalaman gitu. Hmm. Dan emang terbukti selama saya mengikuti OSIS itu nggak ada dampak negatif sih, lebih banyak dampak positifnya ke diri sendiri. Oh gitu. Ah. Oke. Ya tadi kan maksudnya bisa profesionalitas. Mungkin teman-teman yang lain nggak bisa tuh Betul. seperti itu gitu. Dan lain-lain. Kalau Fitri apa? Sharing dulu kali ya. Boleh, Aku sharing. juga kayak Masih bingung. mikir ya? Iya. Kalau aku ada, soalnya kan aku kan emang baru pertama kali masuk organisasi gitu kan. Jadi Mm-mm. aku ada kebingungan, aku bingung kayak stres gitu. Lebih ke stresnya sih, jadinya aku mikir kayak kenapa aku masuk gitu. Iya. Tapi oke lah, gak apa-apa Iya. buat pengalaman. Oke, karena memang segala sesuatu itu kan pasti ada plus minus ya. Ketika ada plus pasti ada minusnya juga gitu. Nggak ada segala sesuatu itu yang sempurna gitu. Sejatinya tuh pasti ada lah minusnya gitu. Dan bahkan mohon maaf ya, mungkin kalau di agama Islam itu orang yang paling benar kalau sekarang adalah kiai. Kiai pun masih sering disalahin, apalagi bukan yang orang biasa gitu. Iya. Masih ada yang nggak suka gitu. Kalau Fitri apa Fit? Nyesel sih nggak ada. Oh, gitu. Cuman kayak kalau misalnya capek nih, aku lagi capek, terus kayak aduh capek banget nih, cuman aku kayak ngerasa kayak ya udahlah ini resiko aku pilih jalan ini. Kalau Iya, misalnya iya. aku ngeluh, kenapa nggak dari awal aja, nggak usah masuk gitu sih. Oh Kayak ya udah emang resikonya gitu sih. Oh iya, emang cocok guys Fitri ini kalau dijadiin suami-suami yang males. Nah cocok nih punya istri seperti Fitri, disuruh kerja aja. Gitu. Banyak juga ada tantangan. Iya. Tapi kalau bisa dibilang untuk sekarang
worth it nggak sih? Masih worth it nggak? Worth Kayak it buat adik-adik kelas kalian atau teman-teman kelas kalian atau siswa-siswa di luar sana gitu yang selain Bistek harus mengikuti OSIS nggak sih menurut kalian? Masih worth it nggak tuh Mungkin OSIS? gak harus aja nggak sih, kayak organisasi lain juga worth it nggak sih? Karena kayak mengajarin kita tuh kayak cara berkomunikasi, terus juga kita jadi punya banyak teman dari organisasi itu. Iya, Tapi kalau menurut benar-benar. aku kayak gitu. Oke, kalau dari Helen? Betul sih apa yang dibilang Fitri tadi ya. Dari OSIS tuh banyak banget yang kita dapetin, bukan hanya komunikasi, kayak kemampuan leadership, teamwork yang kita nggak bisa dapetin di dalam organisasi, itu bisa didapetin dalam organisasi sih. Jadi worth it banget sih buat teman-teman yang mungkin belum punya keinginan buat masuk organisasi. Sebenarnya banyak banget manfaatnya. Oke. Kalau kamu? Kalau dari masuk OSIS itu kan kita bisa melatih sama yang namanya open minded gitu kan. Jadi kita bisa mikir dari berbagai sisi ke sisi. Jadi kan kalau di OSIS itu kan ada yang namanya rapat ya. Terus di situ kita berdiskusi gitu kan. Apa aja yang mau disampaikan. Jadi bisa melatih open minded kita. Oh iya. Ya jadi lebih baik karena banyak interaksi sama teman-teman. Jadi kayak membuka wawasan juga, banyak sesuatu yang kita nggak tahu kita jadi tahu gitu ya. Iya sih, bener banget. Itu memang salah satu manfaat dari kita berorganisasi. Betul. Tapi kalau boleh saya cerita sedikit, saya itu kemarin adik saya baru pulang tuh dari pesantren. Nah dia tuh banyak ikut organisasi nih. Masya Allah. Iya, pengen ikut organisasi inilah, itulah gitu. Tapi sekarang baru satu ikut organisasi, saya lupa organisasinya apa. Tapi intinya dia rankingnya ke bawah. Jadi ada 32 siswa, dia ranking 30. Nah orang tua saya nggak suka dia ikut organisasi gitu. Nah menurut kamu gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah itu salah organisasinya kah? Atau memang salah sih siswanya? Kalau menurut aku ya, Iya, kalau menurut aku gimana? tuh kayak Ada nggak sih teman kalian yang kayak gitu juga? Ada. mungkin Ada kan? aku merasa kayak gitu soalnya. Oh gitu, Iya. Fit. Oke, gimana Fit? Kalau menurut aku tuh kayak salah kitanya, soalnya kayak organisasi itu bukan alasan buat kita jadi nilai turun, bukan alasan buat orang tua nyalain kita. Jadi kayak kalau menurut aku ya, salah akunya kayak kenapa nggak aku belajar, kenapa nggak aku membagi waktu aku organisasi, membagi waktu aku buat belajar gitu sih. Oke, berarti Kayak- manajemen waktu ya? Iya. Oke. Berarti sebenarnya poinnya adalah yang utama nih sekolah, si organisasi ini kan tambahan. Jangan sampai kita lebih fokus ke organisasi tapi melupakan sekolah gitu ya. Kalau dari yang lain ada tambahan nggak? Benar sih ya, Iya, dari sama. Fitri tadi kita harus bisa memposisikan diri kita apa yang lebih prioritas. Kan sekarang kita itu siswa kan, prioritas sekarang kita itu sekolah, belajar. Organisasi itu nomor 2 kayak gitu. Oke. Jadi lebih harus tahu aja sih prioritas yang paling penting itu yang mana. Iya benar sih, benar. Iya itu mungkin tambahannya adalah prioritas ya. Kadang kita mungkin karena kita juga nggak punya ketegasan ya, gampang easy going gitu orangnya. Ketika teman ngajak ya udah, ayo aja gitu. Padahal ada tanggung jawabnya yang lain, PR belum dikerjain dan lain-lain gitu ya. Kalau kamu ada tambahan? Sama aja. Oke. Nah mungkin terakhir nih kalau dari saya pertanyaannya itu adalah apa pelajaran yang paling berasa ketika kalian ikut OSIS? Bahkan ini beberapa ada yang dari SMP kan, kalian udah ikut OSIS, sekarang udah SMK. Bahkan bentar lagi kayak kamu kan bentar lagi lulus gitu, masuk ke jenjang kuliah. Nah apa pelajaran yang paling kalian rasakan selama ikut OSIS ini? Siapa dulu nih? Nah bebas deh, mungkin dari ujung dulu, Seri dari dulu Sherry. ya. Jangan dari aku, Kak Helen. Oh, mungkin Kak Helen katanya boleh, Sherry. dari Boleh Kak Helen dulu deh, gimana Helen? Mungkin pelajaran ya yang aku dapat ya. Iya ya, pelajaran paling kerasa tuh apa sih? Paling kerasa sih tuh teamwork sama leadership sih. Karena kan dari ikut organisasi itu kita banyak ya bertemu sama orang, terus memahami karakter orang masing-masing. Kayak misalnya kita ngadain rapat, pasti kan ada pendapat A, ada pendapat B. Nah dari situ tuh kita bisa memahami pola pikir atau cara berpikir mereka kayak gimana kayak gitu. Nah dari situ kan kita bisa belajar teamwork kalau misalnya ada event gitu kan. Terus kemudian juga belajar bagaimana cara mengatur event-event yang lain atau dalam event tersebut ada orang-orang yang harus kita atur. Jadi lebih ke teamwork sama leadership sih. Iya, komunikasi juga kan penting. Komunikasi juga gitu penting. Kan. Karena salah ngomong, salah apa beruntutnya Iya, panjang tuh. Bener banget. Kayak udah ngerasain ya.
salah ngomong, salah tindakan, persepsinya beda, jadi miskom, jadi malah Berantakan iya. Sure. Gitulah. Kalau Fitri apa? Pelajaran. Kalau aku sih pelajarannya kayak aku jadi lebih tahu sifat orang tuh beragam gitu loh. Oke. Kayak aku jadi tahu kayak oh ternyata dia tuh gak suka kayak gini. Oh ternyata tuh gak semua orang tuh kayak gini. Misal nih kayak aku mau ngadain kegiatan, pasti kan aku juga harus kayak apa sih menunggu keputusan yang lain kayak ini setuju nggak, kayak gini setuju nggak, gitu kan. Bukan aku belajar kayak oh bukan semuanya, bukan karena kemauan aku nih harus, berarti kita harus tahu nih orang ini suka atau enggak. Musyawarah gitu ya. Oke. Mungkin kayak lebih aku tahu apa sih pelajarannya mungkin kayak lebih kita tahu bahwa sifat manusia tuh karakter orang tuh banyak beragam gitu sih. Kalau aku mungkin kalau Sherin, Kalau aku lebih ke komunikasi karena emang dari awal aku masuk tuh pengen banget komunikasi yang baik dan benar gitu kan. Terus dengan berbaur gitu aku jadi tahu oh komunikasi tuh kayak gini gitu. Oh iya. Aku lebih nyari ke komunikasinya aja. Oh iya. Oke. Tapi sekarang udah didapat komunikasi yang baik dan benar. Kurang. Oh masih kurang. Berarti masih lama nih masuk OSIS. Berarti nanti kelas 12 tetap OSIS juga kan? Iya. Oh tetap lanjut kan? Nggak keluar kan dari OSIS kan? Enggak. katanya sih mau nyalon jadi ketua. Wih kita doakan teman-teman semoga terlaksana. Dari cerita-cerita teman-teman Bistek ini banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil. Salah satunya adalah berorganisasi itu ternyata menyenangkan dan seru gitu ya. Betul. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya mungkin orang rasanya hal sepele atau hal simpel tapi bisa berasa banget. Salah satunya adalah komunikasi tadi. Betul. Nah, mungkin dari teman-teman SMP atau teman-teman yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang atas atau SMK bisa banget nih sekolah di SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Wih keren. Ini alamatnya di mana nih kalau boleh tahu? SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi ini beralamatkan di Jalan Cikuni Raya, Gang Asamawi nomor 1, RT 001, RW 002, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wih ini lengkap banget. Lengkap. Nggak ngapal kan itu? Nggak ngapal dari Google? Kalau kita mau bikin proposal, di bawahnya pasti mau ada. Oke. Kalau jurusannya ada apa aja jurusannya? Oh, kalau untuk jurusan itu kita memiliki 3 jurusan. Yang pertama itu LPB atau layanan perbankan. Oke. Kemudian yang kedua itu ada pemasaran atau bisnis retail. Dan yang terakhir itu TSM atau teknik sepeda motor. Oh iya. Yang suka motor-motoran tuh Iya. kayak teknik sepeda motor tuh kayaknya cocok banget gitu. Iya Yang suka sih. mesin Iya, atau yang body suka- motor nih. Yang suka Iya. kayak knalpot Gitu yang sih. berisik-berisik gitu loh. Iya. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Yang suka balap-balapan tuh ya. Iya. Apalagi masuk TSM. Iya. Kalau fasilitasnya sama eskulnya ada apa aja sih di SMK Bistek Kita ini? Iya. Eskul dulu deh, boleh. Eskul Boleh. Bantuin ya. Ya. Eskul ada English Club buat yang Yes. mau melatih Inggris kalian. Terus juga ada content creator, terus juga ada accounting, musik, hadroh, taekwondo, silat, terus pramuka, otomotif, Dance. terus apa lagi? Dance juga Dance. Hadro. Udah tadi hadroh. Oh udah. Apalagi Terus apa lagi ya? lupa kayaknya banyak banget soalnya. Oh banyak ya. Banyak. Hadro udah. Sampai kesedebut 2 kali tadi. Apalagi? Musik udah tadi musiknya. Musik udah. Ada live music ya katanya ya. Itu tuh tari, dance. Iya, dance. Oke. Kalau fasilitasnya? Ada toilet. Toilet, oke. Karena semua sekolah ada. Iya, benar. Gerbang sekolah ya. Terus kelas kita juga ber-AC. Semuanya ber-AC. Dari lantai bawah sampai lantai atas juga. Berarti nggak ada yang bau badan di kelas lah ya? Enggak. Kan apa sih namanya, kita juga menghimbau nih jangan sampai kelas kita jadi bau badan. Oh gitu. Oke. Terus juga kita punya aula sendiri. Heeh. Kita juga punya pendopo. Ya yang lagi dibangun sekarang. Lagi dibangun ini atap Iya jadi indoor. Oh. Indoor gitu. Oh gitu. Iya.
Labnya ada apa aja tadi labnya? Labnya ada lab komputer, lab pemasaran, kayak kita jadi belajar jadi kasir gitu. Terus lab perbankan. Ada lab perbankan, sama kita juga punya bengkel. Hmm. Buat jurusan TSM. Wih, Terus keren. tadi juga kita punya Alfa Midi di depan sekolah. Iya. Kita juga punya Bistek Mart. Iya, ada Oh. lagi Bistek Mart. Terus apa lagi ya pasti koperasi Bistek Mart masuknya nggak sih? Pendopo masuk gak? Pendopo udah. Berarti Iya. sebenarnya kalau secara fasilitas, secara ekskul udah lengkap banget lah ya. lengkap. Di Bistek nih udah serba ada lah Iya, semua betul. gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau melanjutkan ke SMK bisa banget nih langsung ke Bistek gitu. Nah, kalau sosial medianya apa sih teman-teman? Untuk sosial medianya SMK Bistek yang resmi itu ada Bistek Pink aja, Bistek Pink kecil Oh. semua tulisannya. Bistek Ya, nanti Pink. cari aja di Instagram Bistek Pink. Terus selain Instagram OSIS kali ya? Boleh, boleh. Boleh disebutin kan? Boleh. OSIS SMK Bistek. Iya. Terus ada di bawah sini nanti ada ada Instagram SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi dan Instagram OSIS Baskara Dharma. Kita juga Oh. punya nama nih. Oh gitu, nama OSISnya Baskara Dharma. Tadi katanya mau promosi ini juga Apa? IG masing-masing. Perlu nggak sih kira-kira? Ntar kamu banyak yang follow loh, cowok-cowok loh. Nggak usah kali ya Instagram. Nggak usah lah, nggak usah. Nanti kasih kakak Ani aja. Iya. Nah, sekalian buat teman-teman yang lagi SMK nih, khususnya yang lagi kelas 12, mungkin kalau mau masuk ke universitas bisa banget di Universitas Bina Insani, teman-teman. Di sini kita udah ada 2 fakultas, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Informatika dan Desain. Di Informatika dan Desain itu ada jurusan Desain Komunikasi Visual, ada jurusan Teknik Informatika, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dan jurusan Sistem Informasi. Kalau di jurusan FEB, Ekonomi Bisnis itu ada jurusan Akuntansi, Bisnis Digital, Manajemen, ada jurusan apa lagi ya? Jurusannya ya? Saking banyaknya. Andro. Tiba-tiba bukan dari Hadro berarti kakaknya nih. Kayaknya mantan anak aku. Nih, kelihatan ini. Oh iya. Pokoknya kelihatan nih. Iya. Ya pokoknya gitulah ya. Maksudnya kalaupun teman-teman tertarik bisa banget nih. Coba ikut nanti kita ada pembukaannya, seleksinya diikutin aja, dan kita juga banyak beasiswanya. Mungkin bisa buat teman-teman yang berprestasi atau buat teman-teman yang memang agak kesulitan ekonomi, bisa kita bantu melalui beasiswa gitu sih paling. Nah, kita juga ada websitenya juga teman-teman. Websitenya kita tuh ada di binainsani.ac.id, dan kita juga ada sosial media, salah satu Instagram itu di Bina Insani University. Itu ya, bener ya? Oke. Ya gitulah pokoknya. Kalau fasilitas salah satunya ada podcast, ya banyak lah kalau fasilitas mah. Mungkin itu ya. Ada lagi nggak? Cukup ya? Kita ada kelas karyawan, Pak. Oh iya, kita juga ada kelas karyawan. Jadi kalau teman-teman kan dari SMK nih kebanyakan pengennya kerja. Iya, betul. Nah, kita bisa tuh memfasilitasi kelas karyawan. Karena kenapa? Karena memang kebutuhannya juga banyak yang pengen kerja sambil kuliah, dan kita coba fasilitasin itu sih gitu. Dan kelasnya juga menyesuaikan. Biasanya kelasnya kalau Senin sampai Jumat tuh kelasnya malam, kalau Sabtu dari pagi, karena Sabtu kan libur biasanya, libur kerja. Nggak kerasa nih obrolan gitu ternyata udah sampai akhir acara, dan kayaknya udah banyak juga yang kita obrolin. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi buat teman-teman biar mau ikut berorganisasi, biar mulai aktif, mulai mencoba hal-hal baru yang memang ranahnya positif gitu. Nah, saya atas nama pribadi Hafiluddin undur diri. Terima kasih banyak teman-teman SMK Bistek udah hadir, waktunya terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup kita closing dulu ya. Boleh? Gimana jargonnya dari SMK? Oh, oke, kita di sini ada jargon ya. Iya, Boleh kita betul. praktekin aja kali bareng. Boleh, ayo Mau langsung. langsung sama bapaknya? Iya, boleh, Oke, ayo. coba. Oke.
Semangat pagi. Pagi, SMK Ristek Jaya. Saya cerdas, saya sehat, Saya kuat, saya bahagia. Universitas Bina Insani, bigger, better, higher.